Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Hafid. Saya mahasiswa Sipil Jenderal Dinika Palembang, jurusan Ilmu Komunikasi Non-Molekuler. Terlebih dahulu, mengenai materi ciri-ciri dan unsur sistem politik. Terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari sistem politik itu sendiri. Menurut Gabriel Almy, dalam buku Sistem Politik karya Soekarno, mengartikan bahwa sistem politik adalah fungsi-fungsi menyatukan dan menyesuaikan ke masyarakat dengan melakukan perbuatan atau ancaman agar melaksanakan walaupun agak memaksa. Keputusan politik yang berasal dari kerangka kerja sistem politik memiliki sifat mengikat. Dengan demikian, unsur pemaksaan dalam pelaksanaan politik merupakan penerapan yang tidak bisa dihindari. Jadi dapat disimpulkan sistem politik adalah suatu yang mencerminkan kumpulan aktivitas masyarakat politik untuk menciptakan suatu keputusan politik. Berikutnya adalah ciri-ciri sistem politik. Yang pertama, terdapat unit-unit dan batasan-batasan dari sistem politik. Dalam menjalankan sistem politik, terdapat unit-unit yang bahu-membahu untuk menggerakkan roda sistem politik. Contoh unit-unit yang menjalankan sistem politik antara lain legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Dan yang kedua, terdapat input dan output. Input yaitu pemasukan dari masyarakat ke dalam sistem politik yang biasanya terbentuk tuntunan dan dukungan. Secara sederhana, dukungan ini merupakan sebuah usaha dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem agar terus berjalan. Sementara output merupakan hasil kerja sistem politik yang berasal dari tuntunan maupun dukungan masyarakat. Output terdiri dari dua bagian, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan pemerintah. Keputusan merupakan implementasi dari tuntutan dan dukungan yang masuk, sedangkan tindakan adalah penerapan konkret dari pemerintah sesuai keputusan yang dibuat. Dan yang ketiga, terdapat tingkat diferensiasi dalam ciri-ciri sistem politik. Dalam sistem politik terdapat tingkat diferensiasi atau pembedaan pemisah kerja, sebab tidak memungkinkan satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Untuk itu perlu diterapkan diferensiasi dalam sistem politik, mengutip jurnal Proses Politik dalam Wacana Pemekaran Provinsi Madura, karya Yudi Kurniawan. Dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, misalnya tidak cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang dan DPR yang mengesahkan. Namun terdapat KPU, lembaga kepresidenan, partai politik, dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undang tersebut. Dan yang keempat, terdapat integrasi dalam sistem politik. Walaupun terdapat diferensiasi dalam suatu sistem politik, aspek integrasi perlu diterapkan. Integrasi merupakan bentuk keterpaduan kerja antar unit yang berbeda guna mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya ada unsur-unsur sistem politik. Yang pertama, partai politik. Secara garis besar yang dimaksud dengan partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi, anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan juga orientasi yang sama. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa ingin memperoleh jabatan publik. Contohnya adalah organisasi sosial lainnya seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan dokter, advokat, insinyur, dan guru. Dan yang ketiga ada media komunikasi politik. Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tujuan media komunikasi politik agar halayak mengetahui agenda politik. Setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya kepada partai politik tertentu. Dan yang terakhir, keempat, tokoh politik. Dalam sebuah negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik apabila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Orang-orang yang dalam lembaga negara lainnya seperti lembaga yudikatif, menegakkan hukum, dan militer umumnya tidak dianggap sebagai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas pemerintah.
Jadi dapat kita simpulkan dari hasil analisis terhadap data-data tersebut yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu dan satu sama lainnya. Dari ciri-ciri dan sistem politik yang bekerja sama dalam suatu unit atau kesatuan masyarakat dan negara. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, materi mengenai ciri-ciri dan unsur sistem politik. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.